Nah, kembali lagi dengan saya Ana Maria Lumban Batu. Nah, teman-teman, di sini juga saya akan membahas mengenai perkembangan Islam di benua Afrika. Nah, Islam memiliki perjalanan panjang di benua Afrika. Penyebarannya dimulai dari Afrika Utara, terutama melalui dakwah para mubalik seperti Abdullah bin Yasin dari mazhab Al-Murawiyah. Nah, dari suku Beber di selatan Sahara, Islam menyebar ke sepanjang sungai Senegal dan Niger. Nah, menjangkau kerajaan-kerajaan besar seperti Ghana, Mali, dan Songhai. Nah, kota Timbuktu dan Zene bahkan menjadi pusat perdagangan sekaligus pusat ilmu pengetahuan Islam di Afrika Barat. Namun, sebelum Islam datang, agama Kristen sudah lebih dulu berkembang di beberapa wilayah, terutama di Nubia dan Ethiopia. Nah, di Ethiopia, Raja Azana dari Kerajaan Aksum menjadi penguasa pertama yang memeluk Kristen. Bahkan, di masa Raja Lalibela, dibangun gereja-gereja batu yang megah yang hingga kini masih berdiri sebagai simbol iman umat Kristen di Afrika Timur. Nah, sementara itu di Islam mulai masuk ke Mesir pada abad ke-7 Masehi melalui penaklukan yang dipimpin Amr bin As di masa Khalifah Umar bin Khattab. Nah, dari Mesir, Islam menyebar ke seluruh Afrika Utara hingga ke Maroko. Nah, wilayah ini kemudian menjadi pusat penting peradaban Islam yang mempertemukan dunia timur dan barat melalui perdagangan dan ilmu pengetahuan. Dari Afrika Utara, Islam meluas ke Afrika Barat melalui jalur perdagangan Trans-Sahara. Nah, para pedagang membawa ajaran Islam sekaligus membangun hubungan ekonomi dan sosial. Fase penyebarannya berlangsung dalam 3 tahap. Penahanan ketika Islam hanya diikuti kalangan elit, pembauran ketika ajaran Islam menyatu dengan tradisi lokal, dan reformasi ketika masyarakat mulai memurnikan ajaran Islam dari pengaruh adat. Kerajaan Mali di bawah Mansa Musa menjadi puncak kejayaan Islam di Afrika Barat. Saat menunaikan ibadah haji ke Mekah, Mansa Musa dikenal sebagai penguasa paling dermawan karena kekayaannya yang luar biasa dari emas Afrika. Nah, dari sinilah citra Islam di Afrika semakin dikenal di dunia. Di Afrika Timur, Islam menyebar lewat jalur perdagangan laut. Pedagang Arab dan Persia datang ke pesisir Kenya, Tanzania, dan Somalia. Kota-kota seperti Mombasa, Kilwa, Zanzibar menjadi pusat dakwah dan perdagangan Islam. Bahasa Swahili pun lahir dari perpaduan bahasa Arab dan lokal. Nah, mereka memperkuat identitas Islam di kawasan itu. Nah, perkembangan Islam di Afrika Selatan memiliki kisah unik. Salah satu tokoh pentingnya adalah Sheikh Yusuf Al-Makassari dari Indonesia yang diasingkan oleh Belanda ke Cape Town pada abad ke-17. Nah, dari tempat pengasingan itu, beliau mengajarkan Islam kepada masyarakat lokal hingga tumbuh komunitas muslim yang kuat dan menjadi bagian dari perjuangan sosial melawan kolonialisme dan apartheid. Nah, keseluruhan sejarah ini menunjukkan bahwa Islam bukan sekedar agama di Afrika, tetapi juga kekuatan sosial, budaya, dan politik yang membentuk identitas benua tersebut. Nah, Islam di Afrika tumbuh melalui dakwah, perdagangan, perjuangan, bukan melalui paksaan, melainkan melalui hubungan manusia yang saling menguatkan. Nah, sekianlah pemaparan saya mengenai perkembangan Islam di Afrika. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua, dan mohon maaf jika ada kesalahan dari
ucapan yang telah saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.